Halo para pencari rezeki semuanya, terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan share ke teman-teman kita semuanya, semoga ini bermanfaat dan bisa menambah informasi buat teman-teman semuanya. Apakah judi online itu bisa diberantas? Apakah judi bisa diberantas? Mari kita bahas di Sales Rock and Roll Channel. Kesepian, kamu sedang ada masalah, kamu gagal dalam percintaan, lagi galau, tidak memiliki skill, hidup hanya sia-sia, main judi online. Habiskan uang dan hartamu, habiskan semua waktumu. Judi online terpercaya membuatmu miskin dan mendekatkan dirimu pada Sang Pencipta. Halo para pencari rezeki semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Amin ya robbal alamin. John, apakah di sini masih ada yang pusing mikirin deposit untuk main judi online? Pengen mengejar kekalahan, lagi bingung bagaimana mencari dana biar tetap bisa eksis, bisa depo? Semoga tinggal sedikit ya John. Kali ini nggak ngopi karena dari tadi udah ngopi. Dari tadi udah ngopi John, dari pagi ngopi. Setiap di rumah pelanggan ngopi. Udah berapa kali itu. Oke? Oke teman-teman, mari kita bahas apakah judi bisa diberantas ya. Apalagi judi online ya. Tapi sebelum kita bahas, kita akan membahas dulu berita-berita yang seliweran tentang mantan Kominfo ya, Pak Budiari. Jadi beritanya seliweran guys. Jadi Budiari soal muncul di dakwaan mafia akses judol. Terus namanya muncul di dakwaan kasus judol Budiari ya. Mengapa Menteri Budiari belum jadi tersangka judi online? Kenapa ayo teman-teman? Oke. Sebenarnya kenapa kasus ini bisa mencuat ya teman-teman? Berawal dari ketika terbongkarnya anggota Komdigi ya, Komdigi ini itu menjadi tersangka. Malah dia itu memelihara yang namanya situs judi online. Pegawai Komdigi itu terlibat kasus judi online. Yang katanya akan memberantas, yang katanya akan bersih-bersih. Ternyata ini malah menjadi backingan ya dari para situs-situs itu teman-teman. Nah, tersangkanya sudah ditangkap. Sedangkan Komdigi itu kan masih anggotanya Kominfo ya. Saat itu diketuai oleh Pak Budiari, menterinya ya. Makanya sekarang ini itu lagi mencuat bahwa Pak Budiari ini terlibat. Padahal pada saat itu Kominfo itu sangat-sangat mengkritik ya. Jadi Kominfo di era Pak Budiari itu ingin memberantas sekali yang namanya judi online. Tetapi di bulan November itu malah anggota Komdigi malah melakukan perlindungan untuk situs itu ya. Ya tentunya dapat cuan teman-teman. Alhasil saat ini berseliweran bahwa Pak Budiari itu terlibat ya. Banyak dugaan-dugaannya. Berita yang seliweran itu adalah Budiari itu diduga ya, itu mendapatkan alokasi dana, yaitu dapat jatah 50% dari situs judi online yang tidak diblokir. Yang dapat perlindungan itu Pak Budiari ini dapat jatah ya. Jadi pada kasus November ini memang banyak sekali. Karena situs itu kan banyak sekali ya teman-teman, banyak yang diblokir juga, tapi banyak yang dilindungi. Jadi
situs-situs yang ngasih data ya itu yang dilindungi teman-teman. Ya, jadi berita seliwerannya seperti itu. Lah di sini dengan adanya anggota Komdigi itu yang jadi tersangka, itu bukti bahwa ada mafia judul di dalam apa ya namanya? Di dalam institusi itu ya, yang padahal bekerja untuk melindungi masyarakat dari judul itu, malah melindungi teman-teman. Itu bukti bahwa ada mafia judul, ya kan? Oke, sebenarnya intinya adalah apakah judi bisa diberantas? Karena banyak sekali yang komen ya, berantas judi online, berantas, berantas, dan diberantas. Tapi sebelum kita berbicara tentang pemberantasan, kita harus tahu bahwa judi semenjak dahulu kala itu sudah ada. Ya, judi itu pun yang aku pelajari ya, itu ada juga di apa namanya kitab ya, bahwa eh, judi itu adalah salah satu godaan dari manusia, judi wanita ya. Jadi kalau menurut saya judi itu sampai kapanpun tidak bakalan hilang. Ya, karena judi juga salah satu cobaan bagi kita umat manusia ya. Kita imannya kuat atau enggak kan gitu toh. Cuman dengan adanya judi online ini berarti makin canggih lah teknologi ya. Makanya ada judi online teman-teman. Kita enggak tahu nanti ada judi apa lagi. Kan gitu. Jadi sebenarnya untuk judi akan diberantas di muka bumi ini itu menurut saya enggak bisa. Kalau menurut saya pribadi, ya mati satu tumbuh 1000, diblokir satu muncul banyak sekali. Ya, jadi pengen memberantas judi, ya kita cukup berantaslah judi dari diri kita sendiri, dari individu kita sendiri aja teman-teman. Ya, ketika kita stop judi, otomatis kita sudah berantas judi online itu dari diri kita sendiri. Oke? Karena ketika diri kita belum berhenti, mau diblokir kayak apapun, kita bisa mencari link itu. Bisa pakai VPN, mau kamu yang namanya blokir ATM lah, ndak pakai HP Android lah, dan lain-lain lah, blokir akunmu lah. Ketika otak kita dan mental kita itu masih kecanduan, ketika punya uang, ngeri sekali John. Pinjem akun temen lah, ya, numpang transfer lah, pakai link BRI link lah, pakai apa kan bisa, pakai QRIS lah kan gitu. Apapun bisa dilakukan ketika kita kecanduan. Sama halnya ketika kita pengen nonton yang namanya situs dewasa ya, situs dewasa. Itu kan sudah diblokir ya, nggak bisa kita nonton lewat biasa. Cuman akalnya ada aja gimana caranya kita bisa nonton kan gitu. Ya, ketika kita pengen melakukan kesalahan itu ada aja kok akalnya. Kita pengen melakukan hal-hal yang apa namanya ya, sebenarnya itu ndak boleh, itu ada aja akalnya. Ya, mau diberantas seperti apapun, mau ditutup seperti apapun, ya, ketika kita
kecanduan, kita bisa menemukan itu, kita bisa menemukan gimana caranya kita bisa bermain. Ya, makanya semua dari diri kita sendiri, John. Judi online bisa diberantas, tapi berantaslah dari diri kita sendiri. Minimal kita jangan main lagi dan kita ndak kalah lagi. Jadi, jawabannya, apakah judi online bisa diberantas? Jawabannya, bisa. Tapi berantas judi online dari diri kita sendiri. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat. Salam pencari rezeki.